Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami kembali ke hadapan-Mu, bersyukur atas cinta dan kasih sayang-Mu yang berlimpah dan tiada berkesudahan dalam hidup kami. Kami mohon bantulah kami untuk senantiasa mampu menemukan butir-butir kasih dalam setiap pengalaman hidup kami, serta bukalah pintu hati kami, pikiran dan perkataan serta perbuatan kami, agar dapat sesuai dan serupa dengan teladan yang Engkau berikan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarilah kami berdoa sama seperti diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari dalam Kristus, semasa SMA di seminari dahulu, ada sebuah lagu yang sering dinyanyikan kami para seminaris. Judul lagunya adalah "Doa Mengubah Segala Sesuatu" yang dinyanyikan oleh Putri Siagian. Viralnya lagu ini memang semula karena menjadi nyanyian wajib untuk perlombaan sayembara seni dan sastra di seminari. Namun lagu ini telah menjadi salah satu lagu favorit saya karena alunan nada dan liriknya yang indah. Ya, lagu ini mengajak pendengarnya untuk yakin bahwa kekuatan doa itu melebihi dari apa yang kita pikirkan sebagai manusia, sebab doa dapat mengubah segala sesuatu. Uniknya yang mengajari para murid dan kita tentunya untuk berdoa justru adalah Tuhan itu sendiri, Yesus. Dalam perikop Injil yang kita renungkan pada hari ini, Yesuslah yang mengajarkan para murid, termasuk kita, untuk berdoa. Doa yang diajarkan Yesus itulah yang sekarang kita kenal sebagai doa Bapa kami. Lantas apa yang khas dan istimewa dari doa yang diajarkan Yesus ini? Yang khas dan istimewa tentu saja adalah penyebutan Allah sebagai Bapa kami.
Dengan menyebut Allah sebagai Bapa, Allah tidak lagi menjadi Allah yang jauh yang namanya tidak boleh disebut seperti yang diyakini oleh bangsa Yahudi. Kata Bapa yang berasal dari kata Aram, Abba, hendak menunjukkan bagaimana kedekatan Allah kepada kita sebagai anak-anak yang dikasihinya. Lebih dari sekadar mengajarkan cara berdoa, bahkan setelah mengajarkan doa Bapa kami kepada para murid, Yesus juga menegaskan bahwa Bapa pasti akan memberikan yang terbaik dari yang kita minta. Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus, relasi kedekatan Allah dengan umat manusia ini sebenarnya sudah tampak dalam perjanjian lama, yakni ketika Abraham sedang memohonkan belas kasih dan pengampunan bagi Sodom dan Gomora yang kita renungkan dalam bacaan pertama. Kisah itu sebenarnya bukan hendak menunjukkan tawar-menawar antara Allah dan Abraham, tetapi tentang bagaimana Abraham yang mengenal Allah dan meyakini bahwa belas kasih Tuhan itu sungguh nyata. Tuhan adalah Bapa yang senantiasa mengampuni bila anak-anaknya mau datang dan bermohon kepadanya. Belas kasih Allah itu pun tergenapi dengan hadirnya Kristus yang menghidupkan dan mengampuni segala pelanggaran kita, seperti yang diyakini Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose pada bacaan kedua. Saudara dan saudari terkasih, lewat bacaan-bacaan kitab suci yang kita renungkan pada hari Minggu biasa ke-17 ini, kita kembali diingatkan tentang pentingnya membangun relasi kasih dengan Allah, Bapa yang penuh kerahiman. Yesus telah mengajarkan kepada kita tentang cara berdoa, dan hal itu sekaligus hendak menunjukkan bahwa Allah tidak pernah jauh. Kitalah yang justru seringkali tidak berlaku seperti anak-anak yang dikasihinya, sebab kita mudah kecewa, marah, kurang percaya, dan bahkan bersifat kekanak-kanakan. Maka dari itu, sebagai anak-anak Allah, jangan pernah ragu untuk selalu berdoa dan dekat dengannya, sebab Allah tidak pernah jauh, Dia hanya sejauh doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas sabdamu yang meneguhkan. Sabdamu adalah roh dan kehidupan. Berilah kami kekuatan untuk tetap setia dan taat kepadamu, serta mengenal sesama kami dan berbuat baik kepada mereka tanpa pamrih apapun. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.